Kadang-kadang juga kita merasa kita nggak pernah mengganggu orang lain, tapi kok justru gangguan itu datang dari orang lain. La tahzan, innallaha ma'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salawatan wa salamun ala rasulillah. Thayyiban mubarakan. Wassalaman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'du. Ikhwafillah, mari coba kita mengingat hari ini tentang bagaimana konsep dari perjalanan Rasulullah ketika kita mengiktibari di peristiwa hijrah. Dan sebenarnya apa sih fenomena mengapa hijrah itu harus didawamkan dari fase di mana saat ini di kehidupan nyata kita. Ikhwafillah, kita coba melihat. Mungkin banyak dari para dai-dai atau alim ulama yang selalu mengingatkan pada saat peristiwa hijrah ataupun mungkin kemarin pada saat 1 Muharram, kita akan kembali diingatkan bagaimana peristiwa Nabi dalam cerita hijrahnya. Namun coba kembali kita mengingat tentang bagaimana Nabi sebelum hijrah itu ada cerita pada saat terjadi tekanan yang luar biasa dari kaum Quraisy pada saat itu di Mekah, yang memang Rasulullah terima yang sangat berat dan para pengikutnya, sehingga qadarullah turun perintah Allah untuk hijrah dan berpindah ke Yasrib. Saat itu Madinah masih bernama Yasrib. Nah, hijrah ini bukan sekedar pindah, wafilah, tapi menjadi titik balik yang luar biasa bagi sejarah peradaban Islam. Wafilah rahimahullah. Memang perjalanan ini penuh bahaya karena di situ ada wahyu yang tidak langsung Rasulullah dapatkan pada saat perintah itu turun. Tetapi merencanakan strategi dengan sangat hati-hati dengan penuh perhitungan, itulah ciri-ciri Rasulullah. Kemudian ada satu sahabat Rasulullah yang luar biasa sangat setia dalam menemani Rasulullah, ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang menjadi satu-satunya sahabat yang menemani perjalanan Rasulullah. Pada saat itu rumah Rasulullah sudah dikepung, dan yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan tidur untuk menggantikan Rasulullah di pembaringannya itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, Khalifah Ali bersedia untuk tidur dan siap untuk ditebas. Bayangkan, ikhwafillah, kalaulah Allah tidak melindungi dan pada saat itu terjadi pembantaian, maka Khalifah Ali mungkin sudah wafat, karena bisa jadi dikira itu adalah Rasulullah. Kemudian di saat yang sama, pada saat yang terjadi pengambil alihan dan pengecohan pada malam itu, ada peristiwa yang unik pada saat Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi di Gua Thur. Nah, di saat yang sama, pada saat persembunyian itu, bahkan kata Abu Bakar, kalaulah kaum Quraisy ini merunduk sedikit saja, maka ia akan melihat kita. Dan di situ Abu Bakar sangat ketakutan. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Rasulullah di situ berpesan bahwa jangan bersedih, Allah bersama kita. Ayat-ayat itu menjadi suatu penyemangat
di saat kita mungkin selalu mendapati betapa kita sangat sedih menghadapi cobaan hidup, dan kita kadang-kadang duka menghadapi banyaknya masalah. Kadang-kadang juga kita merasa kita nggak pernah mengganggu orang lain, tapi kok justru gangguan itu datang dari orang lain. La tahzan, innallaha ma'ana. Ingat selalu itu, dan semangat untuk hijrah ini sesungguhnya sudah ada, dan itu dimaktubkan oleh Allah dalam firman Allah di Quran surah At-Taubah ayat 40, dan di situ Allah mengatakan jangan bersedih, sungguhnya aku bersamamu, dan pada saat yang sama Allah selalu akan menolong kita dengan pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Dan ikhwafillah, makna hijrah ini kalau kita simpulkan, kita harus bisa mengambil iktibar bahwa dalam kehidupan ini juga kita bisa harus mencermati saat kapan kita harus hijrah dan kapan momentum kita harus hijrah untuk mengambil sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Kita harus tahu mengambil makna hijrah itu kapan, karena Allah selalu berpesan dalam Quran, afala taqilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Maka kita harus bisa mengambil momentum itu, dan kita harus melihat bagaimana dan saat kapan kita berhijrah, dan saat kapan kita bisa harus melakukan hijrah, yang semua bentuk itu adalah untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, tetap semangat dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi dalam cerita-cerita Abian selanjutnya. Mudah-mudahan ikhwafillah tetap bersemangat dalam mencari ridha Allah. Demikian, barakallahu fiik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.